Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video pembelajaran kompetensi keahlian agribisnis tanaman perkebunan, mata pelajaran panen dan pasca panen. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat yang berada di rumah. Jadi kita belajar panen pasca panen. Nah, berikutnya menilai tanaman siap panen. Ya, menilai tanaman siap panen ini ada 6 komponen yang akan kita pelajari. Pertama itu penetapan waktu mulai panen, pertimbangan penentuan saat panen, pengaruh panen terhadap produksi, kriteria saat panen, panen dengan mutu produk, dan waktu kita mulai panen. Nah, penetapan waktu mulai panen ini kita harus tahu dulu panen apa. Nah, panen itu merupakan kegiatan akhir dari budidaya tanaman, dan juga panen itu kita akan bisa mengetahui dari fisiologis tanaman itu bisa atau tidaknya dipanen. Nah, kemudian penentuannya bagaimana, apakah saat panen ini ada tidak kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Nah, berikutnya ada penentuan kriteria matang panen. Ini khususnya untuk kelapa sawit. Ada beberapa fraksi yang dipakai, ada fraksi 0 sampai dengan fraksi 5. Itu biasanya di perusahaan itu pakai fraksinya fraksi 2 dan 3 karena buahnya udah warna merah, mengkilat, matang dan sudah memberondol. Kalau yang lainnya, kalau fraksinya 0 berarti dia mentah, 1 kurang mentah. Kalau fraksinya 4 itu terlalu lewat matang atau membusuk buahnya. Dan pertimbangan penentuan saat panen ini. Jadi kita melakukan pemanenan ada pertimbangan kita. Yang pertama itu berdasarkan kriteria panen atau ciri-ciri tanaman itu layak atau bisa dipanen atau tidaknya. Atau buahnya sudah merah, umurnya sudah tercapai. Itu kriteria atau ciri-ciri panen. Yang kedua faktor cuaca, iklim. Gak mungkin kita panen pada musim hujan. Dan ada juga dilakukan orang kita panen pada banjir. Gak efektif, akan terkendala kita dalam pengangkutan atau melansir sawit yang kita panen. Dan ketiga ada berdasarkan umur. Umur sawit ini umur berapa bisa dipanen. Kalau sawit umurnya 3,5 tahun. Tidak dengan tanaman-tanaman yang lain. Kalau tanaman perkebunan tahunan, yang lainnya khususnya kelapa umpama itu umur 5 tahun, karet 5 tahun. Nah, begitu juga yang lain. Tergantung jenis komoditi apa yang akan kita panen. Kemudian kriteria panen ini gambarnya jelas. Ada buahnya mentah, buah agak matang, buah matang, sampai buah itu lewat matang. Nih beberapa kadarnya juga, rendaman minyaknya, ALB, asam lemak bebasnya ada di sini. Nah, berikutnya pengaruh panen pada saat produksi itu. Kadang kita pemanenan ini banyak terjadi kesalahan, ya, memanen buah mentah, memanen buah tangkainya terlalu panjang, memanen buahnya kelewat matang, sampai memanen buah yang belum waktunya bisa dipanen. Itu pengaruh, ya. Kalau produksinya nggak bagus maka kualitasnya di pasar akan menurun. Nah, ini hubungan panen terhadap mutu produk. Umur ekonomis sawit itu 25 tahun, ya, 25 tahun umurnya masa ekonomisnya itu nampak sudah tua, karet, ya. Ini kakao, ini udah tua. Kalau udah tua dia 25 tahun ke atas maka dilakukanlah replanting. Nah, itu dia. Nah, ini waktu mulai panen, ya. Kalau sawit umurnya 3,5 tahun. Ini gambarnya lagi panen pakai dodos. Jadi kita asumsikan umurnya ini 4 tahun, ya, sampai 5 tahun. Kemudian kalau karet ini panen pertama itu tingginya dari tapak gajah itu 100 cm. Nah, baru bisa dipanen. Dan juga kita mengukur lilit batangnya. Nah, ini contoh perbandingan umur tanaman. Semakin muda tanaman itu, ya, umurnya
3 tahun sampai 15 tahun itu tandan buahnya semakin banyak. Nah, dan semakin tua maka hasil dari tandan per pokok itu akan berkurang. Nah, itu perbandingannya ya. Semakin tua dia maka semakin berkurang jumlah tandan yang dihasilkan per pokok. Nah, ini contoh tanaman kelapa sawit. Nah, nama latinnya Aloes genesis Jack. Ini proses penyerapan karet Hapea brasiliensis. Nah, ini ya contohnya tanaman yang sudah di deres ya, khusus karet. Ini ada talang, ada mangkok, cawan. Nah, terima kasih. Itulah video pembelajaran tentang panen pasca panen. Untuk lebih lanjut, tugas, kuis akan Bapak sampaikan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.